kita mulai pada pagi hari ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pada pagi hari ini kita berkumpul di sini secara virtual untuk mendengarkan apa kata juri tentang pelaksanaan dari lomba video kreatif dari Museum Subak. Nah, di sini sudah hadir di dalam ruangan ini ada Oyan Juli sebagai tenaga teknis di Museum Subak, kemudian ada Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan dan juga salah satu juri Bapak Pitanaya. Nah, masih ada 2 juri lagi yang bergabung bersama kita juga melalui virtual. Sebelumnya, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan yang pada pagi hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Kamu Sumerta. Silakan Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang kami hormati para juri yang berkesempatan hadir baik di ruangan ini maupun yang hadir lewat Zoom, Ibu Kepala UPT Museum Subak dan rekan-rekan tim teknis yang hadir pada hari ini juga. Pertama-tama kami mohon maaf di mana pada kesempatan yang baik ini semestinya Bapak Kepala Dinas kami yang hadir, namun beliau mendadak ada kegiatan bersama Bapak Sekda ke lapangan. Untuk itu saya yang ditugasi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada acara ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para peserta lomba, kami di Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan mempunyai satu UPT yaitu Museum Subak. Di mana Museum Subak ini dari tahun 2019 dari awal dana DAK non fisik. Nah, di dalam DAK non fisik ini adalah kegiatan-kegiatan kita bagaimana kita mengupayakan Museum Subak itu menjadikan sebagai sarana edukasi. Dan juga kita arahkan Museum Subak ini merupakan museum yang menuju arah ke milenial, di mana para kaum muda, kaum milenial mau datang ke Subak, Museum Subak kami. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai salah satu langkah daripada menjadikan Museum Subak kami sebagai sarana edukasi lewat dana DAK non fisik ini, pada tahun anggaran 2021 ini kami melaksanakan lomba video kreatif dengan tema ritual Subak. Nah, terkait dengan bagaimana teknisnya, baik teknis pendaftaran maupun teknis pembuatan videonya, tentunya nanti kami dibantu oleh tim teknis dan juga oleh para juri yang hadir pada hari ini. Untuk itu dalam rangka usaha memperjelas bagaimana proses lomba ini, sepenuhnya nanti kami serahkan kepada tim teknis dan Dewan Juri untuk menyampaikan lewat media Zoom ini. Itu kurang lebih yang dapat kami sampaikan. Kami dari Dinas Kebudayaan tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali, khususnya kepada para juri yang telah ikut berpartisipasi membantu kami di dalam menyelenggarakan lomba ini dalam usaha menjadikan Museum Subak sebagai sarana edukasi. Dan untuk selanjutnya, pengarahan saya cukup akhiri di sini dengan mengucapkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Waktu kami serahkan kepada Ibu Dayu untuk menata bagaimana prosedur pelaksanaan technical meeting ini.
Waktu kami persilakan. Terima kasih Bapak Sekdis. Jadi sebagaimana tadi dikemukakan oleh Bapak Sekdis Kebudayaan Kabupaten Tabanan, pelaksanaan dari kegiatan Lomba Video Kreatif Museum Subak dengan tema Ritual Subak ini merupakan kegiatan dana alokasi khusus POP non-fisik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di dalam penyelenggaraannya terdapat sebuah program publik di mana salah satu kegiatan kita adalah lomba video. Nah, pada pagi hari ini telah hadir di sini juri, salah satu juri dan 2 juri lagi ada di mengikuti kita secara virtual. Nah, juri yang akan melakukan penilaian dalam lomba video kreatif Museum Subak ini ada 3 orang. Yang pertama adalah Wayan Dwi Tanaya yang sekarang hadir di tengah-tengah kita. Dia adalah seorang pembuat film dokumenter dan dari sejak tahun 2012 aktif mengerjakan film untuk Dirjen Kebudayaan di Bali, NTB dan juga NTT. Nah, jadi pengalaman beliau dalam perfilman ini sudah cukup banyak dan cukup lama lah dalam bidang perfilman. Nah, kemudian juri yang lain itu adalah I Gede Sinu Pratnyana. Nah, beliau mengikuti pelaksanaan technical meeting ini melalui virtual, jadi di tempatnya tinggal. Dia adalah seorang field producer for Sasha Friedlander Production tahun 2010. Jadi merupakan seseorang yang memang pantas untuk menjadi juri dalam kegiatan lomba video ini. Yang ketiga adalah oleh tentunya ini sudah tidak asing lagi karena beliau adalah seorang sastrawan dan juga wartawan. Nah, ketiga juri inilah yang akan melakukan penilaian di dalam lomba video kreatif Museum Subak ini. Nah, untuk petunjuk teknisnya ini ada tim teknis dari Museum Subak yang akan menyampaikannya. Persilakan. Terima kasih Bu Dayu. Pertama saya ingin bertanya kepada para peserta, apa suara saya kedengaran di sana? Saya harap kedengaran ya. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang teknis lomba yang kita adakan sekarang. Nah, saya akan share screen tentang juknis lomba. Nah, pertama, lomba video kreatif ini dengan tema Ritual Subak dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori pelajar dan kategori umum. Nah, pendaftaran peserta dibuka untuk perorangan maupun kelompok. Nah, untuk kelompok maksimal kelompoknya adalah 5 orang. Nah, peserta adalah merupakan warga negara Indonesia. Nah, pendaftaran dimulai dari tanggal 1 Juni dan ditutup tanggal 24 Juli tahun 2021. Nah, untuk link sudah dapat diakses di website Dinas Kebudayaan atau di http://sid/lp-museum-subak21. Nah, untuk pengiriman video dapat dimulai dari tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021. Nah, link pendaftaran dapat diakses pada link berikut. Nah, dalam pendaftaran kita dibagi dan diharuskan untuk memilih kategori peserta yang kita inginkan. Nah, ada kategori pelajar dan kategori umum. Nah, misalkan saya milih kategori pelajar. Nah, dalam kategori pelajar kita wajib mengisi nama peserta, nah, nama kelompok. Jika dia itu perorangan dapat mengisi dengan kata tanda strip, mengirim email, nomor handphone yang dapat dihubungi, dan nama sekolahnya. Nah, jika termasuk kategori umum,
Yang harus diisi adalah nama peserta, nama kelompok, nama email, nomor HP, dan alamat peserta. Nah, pengiriman video dapat diakses pada link http://sid-kirim-lp2021. Nah, ini juga kita diwajibkan memilih kategori dari peserta. Misalkan kita melakukan kategori pelajar, itu. Nah, data yang dibutuhkan adalah nama peserta, nama kelompok. Nah, jika seorang perorangan, isi tanda strip, alamat email, nomor HP. Nah, ini kita diwajibkan untuk mengupload tanda pengenal peserta, baik itu kartu pelajar maupun KTP. Nah, misalkan kelompok kita itu 3 orang. Nah, ketiga orang itu harus mengupload tanda pengenalnya. Dan juga memberikan nama channel YouTube peserta. Nah, habis itu nama sekolah dan link video. Nah, untuk link video, kita mengirimkan link video berupa dari Google Drive. Jadi, video yang kita buat itu diharuskan di-upload di Google Drive dan YouTube. Nah, link Google Drive itu dikirim ke link formulir pengiriman video. Nah, contohnya seperti ini. Nah, saya kan udah punya video. Nah, video ini format namanya harus sesuai dengan juknis yang ada. Nah, itu nama peserta atau nama ketua kelompok, underscore judul karya, underscore LVMS 2021. Di nama peserta, judulnya yaitu Ngusabo di Puro Suba, underscore LVMS 2021. Nah, pertama linknya harus kita rubah menjadi link public. Caranya, ini klik kanan, dapat link. Ini kita ubah dari batasi menjadi siapa saja yang memiliki link. Salin. Kemudian kita salin, klik selesai. Kemudian kita membawanya ke form pengisian pengiriman video seperti ini. Nah, peserta juga dapat mengirim lebih daripada 1 video. Nah, caranya kita enter, taruh link baru seperti itu. Kemudian kita klik berikutnya. Habis itu kita kirim. Seperti itu. Nah, juara dalam lomba ini ada 3, ada 6, yaitu juara harapan 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, juara harapan 2, dan juara harapan 3. Nah, untuk juara harapan 3, cara penilaiannya itu dari jumlah viewer YouTube-nya. Nah, jadi kan peserta itu diwajibkan mengupload videonya ke channel YouTube pribadi. Nah, dengan hashtag Museum Subak, lomba video Museum Subak, dan ritual Subak. Nah, dari hashtag ini kami akan menilai video mana yang memiliki viewers terbanyak. Nah, dari jumlah viewers ini kita akan menilai untuk memperoleh juara harapan 3. Nah, untuk juara 1, 2, 3, dan harapan 1 dan harapan 2 itu ditentukan oleh Dewan Juri. Nah, untuk juara harapan 3 ditentukan oleh jumlah viewers kalian di channel YouTube. Tapi dengan menyertakan 3 hashtag. Nah, jadi setiap peserta bisa memperoleh 2 juara. Nah, baik itu juara 1 maupun juara harapan 3. Demikian. Nah, untuk pengumuman juara akan kami umumkan pada tanggal 2 Agustus 2021. Nah, pada Instagram Museum Subak atau enggak dan juga channel YouTube Museum Subak. Mungkin kalian bisa pantau 2 channel itu untuk pengumuman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan, mungkin nanti ada pertanyaan dari para peserta, disilahkan. Baik, waktu saya kembalikan ke Ibu Dayu. Para peserta kami persilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, karena di sini sudah hadir juga
juri kita. Jadi mungkin mau tanya apa yang kepada para juri. Silakan. Oh, ya. Oke, kalau belum ada yang ingin bertanya, mungkin dari juri bisa share video untuk gini, apa namanya, contohnya. Ya, contoh video akan di-share oleh juri. Pak play Gus ya. Maaf sebentar ya, soalnya nggak masuk. Gimana caranya? Oke. Aku bol. Oh. Nualain, sebuah kampung yang berada di daerah sekitar perbatasan antara negara Indonesia dengan negara Timor Leste. Kampung Nualain dipimpin oleh seorang raja yang dikenal dengan nama Bei Nai. Sebuah kampung tradisional dengan 31 rumah adatnya, merupakan kampung adat yang bertahan di tengah modernitas kehidupan dunia yang hiruk pikuk dan siap mengoyak-oyak tradisi yang telah diturunkan dari generasi ke generasi selama ratusan tahun lampau. Di Kabupaten Belu banyak sekali rumah adatnya, namun kampung adatnya sudah hitung-hitung yang mana dalam kampung adat ini tidak ada 1-2 rumah yang selain punya suku di kampung adat ini. Topografi berbukit-bukit menjadi ciri khas kampung adat Nualain di Desa Nualain, Kecamatan Lakmanen Selatan, yang juga merupakan gambaran umum wilayah Kabupaten Belu dengan Atambua sebagai ibu kotanya.
Nual Lain adalah satu dari sejumlah kampung tua di Belu. Posisinya sekitar 80 km arah selatan Atambua, yang merupakan ibu kota Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas 1.284,90 contoh video yang bisa kita buat untuk video lombanya. Ini sebagai acuan, ya mungkin seperti inilah contoh videonya, gitu, biar ada bayangan video seperti apa yang kita buat. Intinya video yang kita buat itu merupakan sebuah video dokumenter, nah dengan durasi sekitar 15 atau 20 menit seperti itu. Nah tadi mungkin seperti contoh kita tuh mengambil ritual misalkan, nah bagaimana prosesinya seperti itu. Bahkan dari mulai hingga selesai gitu. Tadi yang di-share tadi itu sebenarnya video bergerak ya, tapi tadi karena koneksinya agak kurang stabil, jadi kita lihat tadi di layar itu terputus-putus dia, tapi sebenarnya itu merupakan video yang selalu berjalan. Ada lagi yang mau di-share videonya? Enggak sih Kak Ibu, susah juga. Mending iya. kita ke pertanyaan. Oke, nah karena koneksinya agak kurang stabil, mungkin kita bisa mengarah pada penilaian dari juri, kriteria penilaiannya itu nanti seperti apa sih? Mungkin dari Pak Dwi bisa menyampaikan, dan dari dua juri yang lain kalau ingin menambahkan, kami persilakan. Pak Dwi dulu. Ya. Semua. Selamat pagi teman-teman peserta, Pak Sekdes, Ibu Dayu, dan teman-teman panitia, terima kasih. Jadi seperti juga yang sudah tertulis di persyaratan lomba, lomba video ini kan video yang dokumenter, nanti arahnya ke sana. Jadi penjuriannya, kriterianya sebagai berikut. Nanti yang penilaiannya adalah kita akan yang pertama pasti sesuai substansi dengan tema. Jadi temanya apa yang dibicarakan, apa yang dinarasikan itu sesuai dengan gambar dan tema dari lomba video ini sendiri. Yang kedua tentu aja secara secara seni dari videografi itu sendiri, ada angle, momen, pencahayaan dan sebagainya, ada banyak hal. Kemudian ada kreativitas, itu juga kita nilai. Selain itu durasi juga menentukan, tetapi istilahnya begini, kalau bagi saya nanti teman-teman juri yang lain bisa menambahkan, kalau durasi itu sangat menentukan, karena kenapa kita minta itu 15 sampai 25 ya. Karena ini 10 ya. 10 sampai 25 karena penyampaian substansi tema dan sebagainya itu butuh, untuk dokumenter biasanya butuh waktu yang cukup panjang. Seperti video yang saya share tadi, kalau sempat diperhatikan di awal itu sekitar 5 menit itu adalah masih awalan saja sih biasanya. Kita perlu menjelaskan latar belakang lokasi pengambilan, jadi secara umum gambaran umumnya, topografinya dan sebagainya itu kadang-kadang perlu dijelaskan walaupun tidak wajib. Jadi kenapa durasinya panjang, sebelum ada yang menanyakan saya jelaskan kenapa panjang, karena untuk dokumenter tidak bisa 5 menit kayaknya susah. Kemarin kita hasil pembicaraan dengan pihak Museum Subak begitu, bahwa kita butuh sebuah video yang bisa memberikan substansi dan yang bisa memberi pencerahan kepada audiensnya, kepada penontonnya nanti, dan bisa membantu Museum Subak dan kita semua untuk memahami Museum Subak kan istilahnya ingin yang terkait dengan Subak itu mendapat exposure yang lebih banyak. Dan tidak mungkin Museum Subak sendiri kan begitu ya. Dengan adanya lomba ini, pihak Museum Subak akan mendapatkan kasarnya bantuan dari teman-teman peserta untuk lebih mengeksplor apa yang ada di Subak itu terkait ritual dan sebagainya.
Itu saja sih kriterianya sebenarnya. Mungkin teman-teman juri bisa menambahkan. Teman-teman juri, dua lagi. Bapak Adnyana. Pak Gede Sinu. Sebentar saya ingin menambahkan sedikit ya. Suara saya bisa kedengaran ya? Bisa. Tadi masalah tempo, masalah durasi. Masalah durasi itu sebenarnya bisa durasi itu bukan dalam film itu bukan sekedar panjang atau pendek, tapi bagaimana peserta mengatur tempo itu. Seperti sebuah pementasan itu tempo. Artinya kalau itu 10 menit tapi temponya sangat pas, orang akan bertahan dalam 10 menit menonton film yang dibuat gitu. Meskipun ini dokumenter. Tapi kalau 25 menit gitu. 25 menit itu tantangan yang berat untuk mengatur tempo juga gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. 25 menit peserta sutradara atau pembuat film atau akan menahan penonton itu sepanjang 25 menit itu. Kebanyakan orang menonton film apalagi dokumenter itu tidak bisa panjang, itu tidak bisa lama kalau temponya kurang pas. Artinya menjelaskan satu hal aja sampai berlama-lama atau menggurui penonton yang sebenarnya sudah tahu. Misalnya soal definisi subak adalah gini panjang sekali mendefinisikan subak, padahal bukan itu substansinya gitu. Orang akan meninggalkan film peserta kalau seperti itu. Artinya begini, waktu yang panjang itu bagus gitu. Waktu yang panjang 25 menit, 10 sampai 20 menit yang disiapkan oleh panitia itu sangat bagus untuk menyampaikan hal-hal yang tidak tersampaikan. Tapi ingat tempo. Seperti kalau misalnya dalam seni pertunjukan, kalau misalnya Arjo gitu misalnya, atau drama gong atau wayang gitu misalnya, banyak megunemnya itu orang sudah ngantuk gitu. Kapan mesiatnya ini, kapan konfliknya, kapan semacam itulah gitu. Itu soal durasi. Saya sebenarnya ingin mengingatkan juga contoh yang diberikan oleh juri rekan saya Dwi Tenayo, tidak harus seperti itu, jangan sampai terjebak ya, tidak harus seperti itu gitu. Artinya dituntut kreativitas untuk membuat alur atau bisa saja bukan definisi pertama, bukan saja film tadi itu kan menjelaskan suku ini adalah gini, bisa saja bukan itu yang pertama gitu. Bisa saja penjelasan itu dimasukkan ke dalam gambar-gambar, dicicil sedikit-sedikit dimasukkan ke dalam gambar untuk mengatur temponya. Itu bisa bikin alur. Bisa saja dari konflik pertama atau dari ketegangan pertama, baru kemudian masuk kepada penjelasan tentang tempat, tentang apa itu tentang ritual yang disampaikan seperti apa. Bisa seperti itu. Nah, saya juga mengingatkan peserta, jangan bikin film yang tidak kalian kenal gitu. Museum Subak ini memfasilitasi peserta untuk mengangkat potensi di sekitar peserta gitu. Misalnya ada peserta dari Selemadag Timur, bikinlah film yang video yang ritual-ritual yang ada di situ gitu. Jangan memaksakan diri untuk membuat konten yang jauh dari lingkungan kita gitu. Ini bagus untuk mendata atau mendokumentasikan potensi-potensi ritual atau ritual-ritual unik yang mungkin saja selama ini tidak diketahui, bahkan oleh Museum Subak sendiri mungkin tidak diketahui, atau mungkin tidak diketahui oleh Dinas Kebudayaan Tabanan sendiri gitu. Itu dijadikan kesempatan untuk mengenalkan desa kita gitu, subak kita sendiri. Ada subak yang terpencil punya ritual unik di daerah Penebel gitu misalnya, yang selama ini tidak diketahui oleh orang.
itu diangkat. Hal-hal di sekitar kita itu akan memudahkan kita untuk mengambil data-data atau dokumen. Tidak perlu lagi kita riset pustaka atau riset jauh-jauh. Kita cukup tanyain klien Subak yang mungkin saja paman kita sendiri atau yang mungkin saja saudara kita sendiri gitu. Seperti itu. Nah, meskipun dokumenter, saya pikir gini, jangan sampai menunggu ada ritual gitu. Jangan sampai menunggu ada ritual. Ini kan bisa saja musim ini tidak ada ritual gitu. Tidak ada dewasa untuk ngusabo, tidak ada dewasa untuk mapak toyo, tidak ada dewasa untuk ngewiwit gitu misalnya, tidak ada dewasa untuk misalnya di sekitar kita. Itu bisa dokumenter itu bisa direkayasa gitu, bisa direkayasa. Asalkan di film itu orang tidak sadar bahwa yang kalian bikin itu dibuat dengan sengaja gitu. Seperti itu. Artinya gini, jangan sampai kalau tidak ada ritual kita tidak bikin film itu gitu. Jangan sampai itu. Tapi alangkah baiknya kalau ada ritual. Misalnya musim-musim sekarang mungkin kalau di daerah saya di Margo itu sekarang musim ngewiwit. Apa saja ritual ngewiwit gitu. Mulai orang menanam padi itu apa saja ritualnya gitu. Semacam itu. Mungkin di daerah lain juga ada sedang ada dewasa ritual. Itu yang dikejar gitu. Itu yang dikejar. Nah, kalau tidak ada, bisa bikin rekayasa secara kreatif gitu. Saya cuman senang sekali, maksudnya Museum Subak bisa membuat lomba film video seperti ini, karena memang banyak sekali potensi-potensi atau ritual-ritual kecil di Tabanan, apalagi di Bali ya, di Tabanan saja itu banyak sekali. Itu berbeda dengan desa satu dengan desa lainnya. Misalnya kalau desa saya Marge dengan Tunjuk gitu misalnya, masih berbatasan, itu sudah berbeda ritualnya. Nah, hal-hal perbedaan-perbedaan itulah, keunikan-keunikan di satu daerah itulah yang digali untuk dijadikan film, biar referensi Museum Subak atau referensi Dinas Kebudayaan Tabanan itu banyak dan beragam gitu. Bukan misalnya Ngusabo ada beberapa Subak Ngusabo tidak boleh menggunakan guling atau apa semacam itulah gitu. Seperti itu, atau upacara Magpak Toyo yang sangat unik. Itu kan sebenarnya trekking tradisional kita, trekking petani kita gitu. Bahkan sekarang di dunia pariwisata itu banyak sekali orang justru membuat sendiri jalur trekking gitu. Padahal kita di Magpak Toyo itu sudah punya jalur trekking, yaitu jalur air gitu. Jalur air di mana air mengalir, disitulah kita melakukan Magpak Toyo. Hal-hal seperti itu diangkat gitu, biar bisa menjadi menarik. Itu gambaran umum dari saya. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang melalui chatting bisa dibaca dulu, hal-hal seperti itu bisa didiskusikan kembali biar peserta lebih cepat paham tentang apa yang harus mereka bikin gitu. Itu saja, terima kasih Bu Dayu dan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Pak Arnyana. Jadi memang seperti yang dikatakan oleh Pak Arnyana tadi, bahwa kita tidak perlu terpaku pada ritual-ritual Subak yang besar-besar. Jadi ada banyak sekali ritual Subak yang dilakukan oleh petani kita, baik dari tingkat perorangan maupun tingkat kelompok. Jadi kita tidak perlu terpaku pada upacara-upacara besar. Dari yang dilakukan oleh seorang petani pun sudah bisa kita buat videonya. Jadi misalnya mulai dari ngendak amaco, ataukah mulai ngawiwit seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Arnyana. Jadi semuanya bisa. Jadi jangan terpaku untuk membuat film yang sangat mencari momen untuk upacara-upacara besar, karena
upacara besar itu mungkin dalam waktu dekat ini tidak ada. Baik, Pak Gede Sinu, monitor. Ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Gede Sinu? Selamat pagi. Kedengaran nggih? Kalau ini sih benar ke semua. Jadi umpamanya pembuatan film itu bisa direkayasa dengan catatan datanya jelas. Jadi ada cerita dari orang tua karena kejadiannya tidak ada, itu bisa direkayasa seperti Nike mantan sih. Kebetulan Nike tugas-tugas yang kalau dibikin film mencari data-data itu. Nah kalau secara penyampaiannya nanti banyak cara kok. Ada yang bisa formal seperti filmnya Dwi yang bisa dibuat Dwi, atau bisa juga dengan mengikuti satu orang nenek-nenek umpamanya dari mulai persiapan dan macam-macam. Umpamanya untuk Mapak Toyo kita ikuti satu kakek-kakek dari bersih-bersih semua. Jadi itu menjelaskan proses Mapak Toyo, tidak hanya sekedar suara Genten. Karena niki film yang lebih video yang lebih diceritakannya Genten, bukan secara narasi. Seperti niki saja sih, kalau untuk hanya sebagai gambaran aja, bayangan aja. Baik, demikian tadi dari para juri kita. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Apa bisa diperlihatkan ketentuan videonya? Untuk ketentuan video dan juga pendaftaran dan pengiriman sudah ada di linknya. Jadi bisa ditambahkan sama ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bella Ilvana. Apa bisa dibiarkan ketentuan videonya? Nah, untuk ketentuan video sudah tak jelaskan, bisa diakses di link, bentar. Nah, di link https://s.id/lv Museum Subak 21. Nah, pada link ini sudah di-upload petunjuk teknis tentang lomba. Tapi akan saya terangkan sedikit juga tentang ketentuan videonya. Nah, pertama video ini merupakan video dokumenter. Nah, dan peserta lomba dapat mengirim lebih dari satu karya video. Nah, video yang dibuat berdurasi 10 hingga 20 menit tanpa berisi watermark dalam video. Nah, peserta bebas mempergunakan peralatan apapun dalam proses pembuatan video. Dan video tidak boleh mengandung unsur sara, pornografi, kekerasan, politik, dan tidak melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku. Nah, videonya itu dibuat dalam bahasa Indonesia. Nah, apabila ada dialog dalam videonya itu menggunakan bahasa daerah atau bahasa Bali, diharapkan berisi subtitle bahasa Indonesianya. Nah, video yang dikirim itu berformat MP4 dengan kualitas Full HD. Nah, format penamaan filenya adalah pertama nama peserta atau nama kelompok, nah, habis itu judul karya, habis itu dikasih LPMS 2021. Nah, untuk menentukan juara harapan 3-nya, peserta wajib mensubscribe channel YouTube Museum Subak dan mengunggah videonya itu ke channel YouTube pribadi dan memberikan hashtag yaitu Museum Subak, lomba video Museum Subak, dan ritual Subak. Situ. Jadi untuk penentuan juara harapan 3 kita ditentukan dari jumlah viewers dari video masing-masing peserta yang diunggah di channel YouTube pribadinya. Itu. Jadi video yang kita buat itu merupakan sebuah video dokumenter. Nah, untuk ketentuan lombanya dapat diakses di web Dinas Kebudayaan atau enggak ada link. Linknya itu bisa dilihat di Instagram Museum Subak. Seperti itu. Nomor PDB 082
Pertanyaan lain dari Meta. Saya Meta, saya ingin bertanya tapi saya tidak bisa on mic karena di rumah saya ramai. Yang ingin saya tanyakan, apakah diperbolehkan menggunakan potongan video dari website Common Creative no copyright di dalam video dokumenternya? Mungkin ini juri yang bisa menjawabnya. Bisa dan tidak. Tapi 90%-nya nggak bisa. Bisanya itu kalau misalnya videonya, misalnya begini, videonya itu tidak mungkin direkam sekarang atau kemarin gitu. Maksudnya misalnya gini, kita ingin memperlihatkan Subak tahun 1920, kan nggak mungkin direkam. Itu boleh dengan syarat itu memang Common Creative. Boleh. Dan bolehnya adalah ketika memang gambar itu harus dimunculkan gitu. Kalau cuma b-roll tentang kota Tabanan gitu, misalnya tentang Bali, tentang gambar drone yang walaupun dikasih Common Creative, nggak boleh. Mending buat sendiri aja gitu. Ngapain ngambil gambar orang lain gitu. Jadi untuk yang Common Creative boleh kalau itu esensial harus ada dan memang sudah tidak mungkin lagi kita buat gambarnya. Kalau masih bisa dibuat, harus buat sendiri. Seperti itu Meta, mudah-mudahan dan peserta yang lainnya. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Devi Triani. Apakah ritual yang menjadi konten dalam lomba satu jenis ritual ataukah seluruh rangkaian ritual sesuai tema lomba? Kalau dari kacamata Museum Subak, kita boleh dari part dari sebuah ritual itu. Jadi sedikit bagian dari ritual itu yang disampaikan secara lengkap di sana. Jadi satu part aja, boleh. Misalnya tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Atnyana dalam ritual Mapak Toyo, tapi yang ingin ditampilkan itu adalah ketika berjalan di airnya. Nah, mungkin bisa disampaikan di sana apa sih filosofinya, ataukah kenapa sih mestinya ke jalan air bukan lewat jalan aspal yang sudah bagus sekali. Jadi tidak harus keseluruhan dari upacara Mapak Toyo itu, tetapi part yang menarik mungkin di sana. Nah, mungkin dari juri bisa ditambahkan, itu sekali lagi dari kacamata Museum Subak ya, tapi dari juri mungkin ada pandangan lain? Iya, itu benar sekali. Jadi ini itu terkait sisi kreativitas sih. Kalau bagaimana membuat video itu menarik, apakah dengan dipotong ngambil sebagian atau seluruh ritual, itu sebenarnya kebebasan di peserta, itu kreativitas. Silakan saja sih mau semua, tapi artinya kita tidak membatasi harus seluruh rangkaian, tidak harus seperti kata ibunya juga tadi. Kemudian yang berikutnya dari Nur Ani, apakah film dokumenter ini bisa diisi sedikit efek atau sedikit animasi? Nah, kalau ini dari juri aja deh. Ya, itu bisa, pasti bisa. Karena beberapa hal kan kadang-kadang kita harus misalnya menunjukkan proses, nggak bisa cuma gambar, kadang-kadang kita juga menunjukkan semacam chart atau data gitu kan, itu pasti memakai animasi. Jadi boleh. Oke. Baik. Dari juri yang lain, kalau ada yang ingin menambahkan, Pak Atnyana, Pak Gede Sinu, kami persilahkan. Ya, saya ingin menambahkan, ini cuma saran saja ya, boleh tidak diikuti. Pertanyaan pertama tadi soal apakah boleh menggunakan video orang lain, Common Creative gitu, misalnya. Disinilah tantangan kreativitas sebenarnya gitu. Bagaimana caranya tidak menggunakan potongan dari video orang lain, tapi kita bisa menjelaskan itu tantangan kreatifnya. Jadi artinya
belajarlah mengikuti tantangan, jangan ambil gampangnya gitu, terus kita cuma ngambil video-video yang lain itu. Ini cuma saran saja, boleh tidak diikuti. Soal apakah ritual secara keseluruhan gitu. Saya kasih bayangan ya. Kalau secara keseluruhan itu terjebaknya, saya pikir itu dan banyak terjadi dari pengalaman saya, terjebaknya akan menjadi film dokumentasi seperti dokumentasi wedding jadinya gitu. Kalau kita mengambil terlalu dari awal sampai akhir gitu. Seperti pesanan video wedding jadinya gitu, atau pesanan video, atau seperti dokumentasi atau siaran-siaran TV, siaran TVRI gitu misalnya, atau di Bali TV misalnya, dari awal sampai akhir gitu. Takutnya terjebak seperti itu. Kalau kita mengambil terlalu banyak momen atau lebih bagus kita sublim atau kita tentukan yang bagian mananya kita bicarakan secara detail dan orang sampai tahu tentang dari ngusabo, misalnya ngusabo besar. Ada bagian orang bikin sarana dari hewan-hewan atau bebean atau ikan-ikan di sawah gitu. Misalnya seperti itu. Khusus bagaimana sih nyalian, yuyu, udang, tes dan lain-lain itu digunakan dalam upacara. Dalam hal upacara apa? Bisa seperti itu gitu. Dan kita bisa detail menceritakan itu gitu. Tanpa terganggu oleh hal-hal besar gitu. Gitu. Takutnya kalau kita mengambil seluruh ritual bisa jatuhnya menjadi dokumentasi biasa, dokumentasi yang untuk kita lah, misalnya dokumentasi orang nikahan, dokumentasi orang telu bulanan, atau dokumentasi ngusabe untuk dokumentasi disimpan, bukan seperti itu. Jadinya semangat lomba ini adalah kreativitas. Itu waktunya 10 menit sampai 25 menit itu sebenarnya cukup untuk menyampaikan satu bagian saja hal-hal yang bisa disampaikan dengan detail dan menarik dan bagus gitu. Itu apalagi yang terakhir itu apa lagi Bu? Animasi. Animasi itu ya memang itu kreativitas. Seperti kata Dwita Naya itu banyak hal yang bisa disampaikan dengan animasi gitu. Tapi yang bikin timnya ya, jangan yang ngambil animasi dari luar. Itu saja saran saya. Terima kasih. Ya, Pak Gede Sinu. Cek. Ya, sudah terdengar. Sekedar tambahannya, kalau untuk biasanya lomba-lomba di luar, kalau untuk menampilkan cuplikan dari karya orang lain, itu biasanya akan disertakan dengan izin bahwa sudah diizinkan memakai potongan video tersebut. Itu seperti itu sih kalau ininya, yang setahu saya kalau untuk lomba-lomba internasional. Jadi seandainya ada orang nih konten kreator bikin video, nah sedangkan kita itu udah lama kita nggak punya yang itu, nah itu harus ada izin dari mereka. Sepertinya begitu saja sih kalau mau, tapi ya tidak 100%. Mungkin lebih baik kreativitas lah yang dipakai. Kalau di sini kita lebih ke kreativitas teman-teman aja. Kalau seandainya ada cuplikan dari yang lama, mungkin coba ditanyakan di desa masing-masing. Mungkin gitu aja sih tambahan dari Tiang. Kalau untuk masalah animasi, itu sebagai penguat cerita biasa sih kalau pakai animasi. Dan mungkin ada pertanyaan lain lagi. Ya, masih ada pertanyaan lagi dari Nurani kembali. Tadi sempat dikatakan tidak harus menampilkan topografi atau gambar dari satu lokasi. Apakah kalau tidak diisi data tersebut bisa mengurangi nilai suatu film dokumenter, mengingat peralatan hanya memakai HP saja? Nah, memang tidak harus dengan peralatan canggih ya, dengan HP saja bisa. Nah, silakan Pak Dwi. Ya, ini kan apa ya namanya istilahnya
jawabannya tidak, gitu. Tidak mengurangi penilaian gitu. Karena penilaiannya kan tidak cuma tidak spesifik pada aspek-aspek satu aspek saja gitu. Karena gini, kalau misalnya melihat sebuah video yang ada yang menang gitu, menang lomba, bahkan banyak lomba video yang dimenangkan cuma menggunakan HP, mengalahkan yang memakai kamera profesional. Karena pada akhirnya cara penyampaian story, cerita itu seperti Pak Anyan bilang tadi, di awal disuruh taruh konflik gitu misalnya, itu yang jauh lebih penting dibandingkan peralatan dan harus isi data ini data itu. Kecuali memang seperti video saya, memang kalau saya dapat pekerjaan kadang-kadang memang ada tuntutan harus ada ini begini kan gitu. Tapi untuk lomba ini nggak harus isi data, dan itu tidak mengurangi tidak mengurangi nilai, karena tergantung kreativitas saja, sisi mana, angle cerita mana yang mau diangkat seperti itu. Terima kasih. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Dharmayatnya. Selamat pagi, izin mau bertanya, apakah dalam film ini berisikan ketentuan khusus seperti logo museum atau yang lain? Kalau untuk logo tidak ada. Jadi tanpa logo sama sekali, baik itu logo Pemda maupun logo Museum di Hatiku pun tidak. Hanya saja semua video yang masuk dalam lomba ini akan menjadi milik dari museum juga. Ketika nanti akan bisa kita pergunakan untuk promosi atau publikasi-publikasi yang lain yang akan menjadi logo dari museum atau logo yang mana? Museum yang jelas ya. Itu saja. Masih ada? Jadi rupa-rupanya tidak ada pertanyaan lagi, cuman masih saya kasih kesempatan dari Pak Adnyana atau Pak Gede Sino untuk menyampaikan lagi apa-apa hal-hal yang perlu disampaikan pada para peserta nanti. Saya tambahkan soal ini ya, soal topografi tidak harus gitu. Artinya gini, data itu, pengertian data selama ini pengertian data itu orang gini, kalau Subak Wangayo Betan yang terletak di desa Wangayo, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, itu maksudnya data itu. Topografi itu bukan seperti itu maksudnya. Artinya gini, kalau ada Subak yang terkenal, misalnya Jatiluwih, gitu. Kalau misalnya kita mengatakan bicara soal Jatiluwih, kita bayangkan bahwa semua orang sudah tahu. Itu desa yang sangat terkenal. Perlu disampaikan hanya seperti ini kalau soal topografi ya. Untuk mantap dan sukses apa tadi ya panggung kan. Ogi Rahayu. Ini tadi jadi saya sampaikan ya, seperti ini. Misalnya Subak, kita untuk menyampaikan keunikan Subak. Subak ini sangat terpencil. Untuk mencapai Subak ini, kita harus melewati sekian desa ini, atau bisa masuk dari kota Tabanan misalnya ke utara, terus ketemu ini, masuk. Bisa dengan cara seperti itu menyampaikan. Tidak harus misalnya Subak, Wangayo Betan terletak di desa Wangayo, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Tidak harus seperti itu. Itu maksud saya, tidak harus menyampaikan topografi, tapi harus menyampaikan, harus membuat orang pendengar atau penonton tahu bahwa di mana tempat itu. Harus tahu orang di mana itu gitu. Di ritual itu di mana gitu. Harus tahu. Dan di mananya itu tidak harus dengan cara seperti administrasi, seperti kita menyampaikan Subak ini terletak di desa ini, tidak harus seperti itu. Itu maksud saya. Untuk mencari Subak ini kita harus melewati desa ini dan melewati bisa dengan cara seperti itu. Itu maksud saya, tidak harus menyampaikan data topografi desa atau Subak
dengan cara detail, tidak harus seperti itu, tapi harus diketahui di mana ritual itu terjadi gitu. Itu saja, terima kasih. Ya, Pak Gede. Mungkin sedikit tambahan ya, kebetulan juga yang diangkat adalah ritual, bukan topografi, dan bukan suatu tempat. Jadi ini ritual tentang subak. Kalau di Bali, subak itu kan di semua tempat ada, dan ritualnya juga mirip-mirip. Jadi kalau memang tempat lain, Mapak Doyo sama dengan tetangga, desa tetangga teman ini, ya cukup secara ritualnya. Kecuali yang diangkat adalah ada upacara khas yang di desa lain nggak ada. Itu mungkin wajib itu diberikan bahwa seperti apa namanya, upacaranya, topografinya secara juga tidak usah formal seperti tadi, seperti yang Pak Made bilang, Pak Nyana bilang, itu ya mungkin diceritanya, di alur ceritanya bisa disesuaikan begitu. Mungkin begitu aja sih, soalnya Niki kita lebih ke ritualnya. Oke, ada lagi dari Desa Batunya. Sesuai dengan apa yang juri sampaikan bahwa dalam pembuatan sistem film bisa mengedit pertanyaan Sasa. Kalau begitu di mana kreativitasnya? Apa maksud pertanyaannya ya? Pertanyaannya saja, gitu ya. Oke. Karena kita tidak paham, mungkin bisa dijelaskan kembali dari Batunya, mungkin bisa secara langsung. Yang berikutnya dari Sandra Devani, apakah di awal video itu berisi perkenalan diri? Maksudnya perkenalan diri dari si pembuat video, itu tidak diperlukan. Jadi itu untuk Desa Batunya mungkin bisa diketik ulang atau bisa langsung on, Kami persilakan dari Batunya, bisa di unmute. Silakan dari Batunya. Nggih. Langsung on. Yang ingin ditanyakan, biar lebih jelas, langsung saja. Silakan di unmute. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya dari dikerasin sedikit bisa? Ya, silakan Bapak. Masih mute ya? Bisa langsung Bapak, bisa langsung di unmute supaya bisa langsung ditanggapi. Tidak usah diketik biar nggak lama. Ya. Di unmute Bapak. Oke, mungkin Pak Dwi ada yang mau ditambahkan sambil menunggu ketikan. Yang jelas Desa Batunya yang harap ada beberapa video yang masuk ke kita. STT Dwi Dharma dan Cinede. Oke, silakan Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
Saya dari Yoano, Desa Betunyo, mau menanyakan. Nanti latar belakangnya masalah artinya pelaksanaan lomba kreativitas dalam menunjukkan film ritual Subak. Saya mohon latar belakangnya apa dan apa isinya, apakah sejarah terjadinya Subak ataukah upacara yang mesti dilakukan oleh Subak setiap yang direncanakan. Itu. Inggih Bapak, jadi yang ditanyakan tadi apakah ini sejarah ataukah apa, kan begitu. Jadi ini merupakan lomba ini nantinya berupa video dokumenter tentang ritual Subak. Jadi bukan, kalau mau menceritakan sejarahnya boleh saja Bapaknya, karena itu kembali kepada kreativitas masing-masing. Tetapi di sini yang ingin kita dokumentasikan adalah ritual dari Subak. Tidak harus ritual itu secara utuh keseluruhan, bagian-bagiannya saja juga boleh Bapak. Jadi tidak harus secara utuh. Tapi kalau ini penting dan kemudian ada sejarah yang ingin ditampilkan karena sangat penting di dalam mendokumentasikan ritual itu, kami persilahkan. Juri yang lain ada yang gini, ada yang ingin disampaikan? Sampun jelas Bapak dari Desa Batu. Mohon maaf ya. Tadi kan ada sistemnya, sistem Mapak Toyo. Sistem Mapak Toyo itu istilahnya. Mapak Toyo. Ya. Di Bali ada prosesi dalam upacara Subak itu Mapak Toyo dan Musabo. Tujuan dari Mapak Toyo itu kan harus kita sampaikan. Tujuannya untuk apa? Sesuai dengan ritualnya. Apakah itu yang nanti yang dikategorikan bisa menjadikan sebuah artinya awal dari penilaiannya gitu. Karena menurut saya adapun pelaksanaan upakara yang dilaksanakan oleh Subak di Bali jelas mempunyai tujuan dan makna. Nah, di sana penjelasannya supaya dalam hal ini kita paham keseluruhannya. Itu maksud saya, Bu. Inggih. Kami persilahkan Bapak, jika itu memang dirasa penting untuk masuk di dalam video dokumenternya Niko, Durusang, masukkan mengenai segala hal yang memang dirasa penting untuk disampaikan sehingga menjadi sebuah dokumentasi yang bermakna dan membuat kita paham tentang ritual tersebut. Ya, itu aja Bu. Terima kasih atas waktunya. Barangkali ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf dari Hano Betunyo, karena saya juga manusia, jelas ada kekurangannya Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Semangat Bapak, sekotrunonya diberitahukan tentang lomba ini, jadi makin banyak yang masuk ke kita dan yang harap dari Desa Batunya ini bisa mendapatkan juara. Bisa memberikan video-video yang sangat menarik tentang Desa Batunya mengenai ritual Subaknya. Ya, terima kasih Bu. Ada yang ingin ditambahkan? Dua juri yang lain masih ada yang ingin ditambahkan? Pak Adnyana, Pak Gede Sinu, kalau masih ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Nah, mungkin sedikit Bu. Nah, jadi untuk bisa membedakan dokumenter dan dokumentasi. Jadi kalau dokumentasi ini kan hanya menceritakan satu kejadian, tidak ada latar belakang. Nah, kalau di dokumentasi itu menceritakan seperti sejarah, kenapa tujuan, kenapa itu dilakukan, apa kegiatan itu dilakukan. Nah, kalau cuman dokumentasi, ya seperti foto, seperti yang Pak Made bilang, acara nikahan, itu masuk dokumentasi. Kalau dokumenter itu dicari sejarahnya, kenapa menikah, upacara ini apa, seperti ini lah.
ininya. Kalau dokumentasi hanya sekedar lewat aja juga masih tidak masalah. Ini ke dokumentasi dan dokumenter agak sedikit bedanya gitu. Mungkin ini aja sedikit tambahan. Ya, jadi sudah dijelaskan dengan lebih detail dari salah satu juri kita. Baik, rasa-rasanya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk ke kita. Jadi, ayo buat video sebanyak mungkin, kirimkan ke Museum Subak, karena semua video tentang ritual Subak ini akan menjadi dokumentasi yang sangat berharga di masa yang akan datang. Jadi perbanyaklah untuk membuat film dokumenter tentang ritual Subak ini agar anak cucu kita bisa tahu tentang ritual Subak yang barangkali nanti makin lama akan makin hilang. Terima kasih. Sebelum acara ini diakhiri, kami dari Dinas Kebudayaan tentunya melalui UPD Subak ini di dalam seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita ingin menjadikan Museum Subak itu adalah sarana edukasi. Nah, untuk itu pada kesempatan ini melalui lomba video kreatif ini kami sangat berharap sekali menginginkan jumlah peserta yang sebanyak-banyaknya. Menginginkan jumlah peserta yang sebanyak-banyaknya tentu di dalam penilaian kami sepenuhnya serahkan terkait dengan pembuatan video, konten-konten video sepenuhnya kami serahkan kepada tim juri untuk memberikan penilaian dengan penjelasan-penjelasan tadi itu. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada tim juri yang sudah dan terus akan membantu kami di dalam pelaksanaan lomba ini, dan juga partisipasi dari para peserta yang hadir hari ini sangat kami ucapkan terima kasih, dan kami harap dapat juga menyampaikan kepada rekan-rekan yang lain yang tidak sempat hadir pada hari ini agar diinformasikan sehingga nantinya kami mendapatkan jumlah peserta yang semakin banyak. Dan terakhir tentunya bagi para peserta, video-video yang nanti akan dikirimkan nanti akan kami gunakan untuk promosi Museum Subak. Namun walaupun demikian kami tidak memonopoli itu, artinya kami setelah masuk rekan-rekan masih bisa menggunakan, tetapi untuk kepentingan museum itu kami akan gunakan untuk promosi, termasuk yang di luar yang mendapat juara tadi. Tentunya kalau memang kami itu bermanfaat, cocok dengan museum, karena yang mendapat juara hanya kurang lebih 6 video, sedangkan 6 satu kategori. 6 satu kategori berarti ada 12 video. Sedangkan video-video yang lain yang terkait dengan museum tentunya akan juga kami gunakan untuk promosi Museum Subak kami. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih kembali saya sampaikan kepada rekan-rekan atas partisipasi di dalam kegiatan Zoom ini. Waktu kami kembalikan kepada Budaya. Perlu kami sampaikan bahwa bagi yang tidak sempat mengikuti technical meeting pada pagi hari ini, yang ada di dalam technical meeting ini ada di dalam channel YouTube Museum Subak. Jadi bisa dilihat kembali apa sih pertimbangan dari para juri, apa saran dari para juri, itu bisa disaksikan di channel YouTube dari Museum Subak. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, di dalam Juknis kita sudah ada kontak person yang bisa dihubungi. Jadi silahkan kontak kepada Wayan Juli untuk setiap pertanyaan apapun yang ingin disampaikan. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, technical meeting technical meeting lomba video Museum Subak kami akhiri sampai di sini dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya, dan kami akhiri dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih.